Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya memungkinkan kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah ini dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan amal kebaikan lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Tips Konsisten Selama Ramadan. Kaum muslimin, muslimat rahikumullah, jika diumpamakan, bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon yang berbuah lebat. Kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang dapat kita peroleh. Saat Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang bisa kita raih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik, dan di saat yang lain ia akan melandai. Hal demikian juga kerap dijumpai saat Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musola masih ramai dipenuhi jamaah salat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana. Dan sejumlah kegiatan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki separuh bulan terakhir, semangat ibadah tidak sebesar di fase awal. Jamaah salat tarawih mulai berguguran satu persatu. Semangat tadarus Al-Quran pun mulai menurun dan sebagainya. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan kita, umat muslim, untuk berpuasa sejak mulai waktu imsak hingga maghrib tiba, namun momen berbuka puasa kadang masih menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Mereka memakan segala macam hidangan yang disajikan di meja makan. Akibatnya, perut terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan tidaklah baik. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah saat memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya bisa berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya,
Tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi oleh makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Kaum muslimin muslimat rahikumullah, dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak bisa berharap kesempatan memperbanyak amal ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja, sebab pengaruh dosa yang telah kita perbuat. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang kita lakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dulu berpaling dari mengerjakan amal tersebut. Dan salat yang paling Nabi Muhammad SAW cintai adalah salat yang dijaga kesinambungannya sekalipun sedikit, dan beliau bila sudah biasa melaksanakan salat sunnah akan melaksanakannya dengan konsisten. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahikumullah. Untuk itu, mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalankannya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.